Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka, monggo silakan. Ustazah, semoga Allah selalu merahmati Ustazah dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Bismillah. Ustazah, mohon nasihatnya ketika anak masih diuji dengan belum dikaruniai keturunan, menunggu lama, terkadang terus mengingat gitu dan terus percaya ini takdir terbaik gitu. Tapi terkadang hati ini masih lemah gitu, masih lemah ketika melihat teman yang dengan cepatnya dikaruniai anak. Astagfirullah. Mohon nasihatnya Ustazah supaya jiwa anak tenang gitu, jiwa anak tenang di penantian ini begitu. Jazakillah khairan Ustazah wa barakallahu fiik. Baik. Wa iyaki fajzakillahu khair. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan dari Mbak Eka bisa jadi sebagai pertanyaan yang mewakili suami istri yang saat ini memiliki masalah yang sama. Jadi sudah menikah misalnya puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari itu, tapi ternyata buah hati yang ditunggu-tunggu belum datang jua, ya. Subhanallah. Dan ini zaman sekarang tuh teman-teman, subhanallah, banyak ya didapati oleh kita. Dan ini merupakan fitrah bagi kita hamba Allah, karena memang yang namanya mencintai anak-anak, yang mengharapkan kehadiran buah hati di dalam kehidupan, itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia pada umumnya, ya, Masya Allah. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya kita hidup di dunia itu tidak terlepas dari yang namanya ujian. Semua kita diuji. Dan di antara ujian mungkin saat ini bagi Mbak Eka dan keluarga adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan momongan, ya, di dalam kehidupannya. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama nih teman-teman, semoga ini menjadi pengingat bagi siapapun yang saat ini berharap kepada Allah buah hati dan belum Allah karuniakan buah hati. Yang pertama, hendaklah suami istri itu tidak saling menyalahkan. Karena ada banyak kasus suami istri yang belum dikarunia momongan. Istrinya menyalahkan suaminya. Suaminya menyalahkan istrinya. Belum lagi kalau pas mudik bertemu dengan keluarga besarnya. Mesti yang ditanyakan itu adalah anak. Jadi teman-teman, ini pelajaran untuk kita. Kalau kita melihat suami istri yang belum diberikan momongan, dia sudah lama menikah, jangan kita tanya kenapa belum dikasih momongan, mana anaknya. Jangan, itu membuat luka di dalam hati mereka, ya subhanallah. Dan hendaklah yang namanya suami istri itu bukan saling menyalahkan ketika belum dikaruniai momongan. Yang ada harusnya saling mensupport, benar-benar bangun di tengah malam mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saling menyalahkan, yang ada masalahnya semakin rumit. Dan jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Dua-duanya harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Yakinlah bahwasanya sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia yang sudah tidak lagi muda, ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan momongan. Jadi terus berdoa. Walaupun subhanallah terkadang, ya, manusia itu mengatakan itu sesuatu tidak mungkin. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu kepada hamba, maka itu adalah sesuatu yang mungkin bagi Allah, ya subhanallah. Dan kita banyak belajar dari para nabi, kisah para nabi yang mereka benar-benar tidak pernah bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita berdoa? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah yang ketiga, setelah kita berdoa, setelah kita tidak saling menyalahkan antara suami istri, maka bersabarlah. Karena sabarnya kita dalam menghadapi ujian itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah meneguhkan kesabaran antum dan suami, ya. Karena subhanallah, yang memberikan sabar itu Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, jangan lupa berikhtiar. Jadi kita itu sebagai hamba Allah harus benar-benar menjadikan di dalam kehidupan ini minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan jangan melupakan ikhtiar. Jangan sampai kita hanya berdoa tanpa ikhtiar. Ikhtiar dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam syar'i. Dan terkadang, ya teman-teman, subhanallah, jalan yang Allah berikan itu adalah di waktu yang kita sebentar lagi akan berputus asa dari rahmat Allah. Allah kasih jalan. Kenapa sekarang Allah belum kabulkan teman-teman yang saat ini belum diberikan momongan oleh Allah? Karena Allah masih menginginkan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, setelah kita berikhtiar, pantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang salihah. Pantaskan suami kita untuk menjadi ayah yang salih. Terkadang, ya teman-teman, subhanallah,
Allah itu ketika belum memberikan kepada kita kesempatan untuk memiliki sesuatu atau untuk menjalankan sebuah amal saleh, itu karena kita belum punya ilmunya. Jadi sekarang pantaskan diri kita banyak-banyak duduk di majlis ilmu, belajar bagaimana menjadi orang tua yang saleh dan salihah, dan setelah itu benar-benar meminta kepada Allah, berharap, ya Allah, saya sudah belajar bagaimana menjadi orang tua yang saleh, bagaimana menjadi orang tua yang salihah. Setelah saya sudah belajar, setelah saya dan suami sudah ikhtiar, maka saatnya saya pasrahkan hasilnya kepada Engkau, wahai Rabbku. Kalau ternyata sampai kita meninggal dunia, Allah belum beri momongan jua, itu adalah yang terbaik. Bisa jadi ketika Allah berikan momongan di dunia ini kepada kita, ternyata momongan itu akan menjadi fitnah bagi kehidupan kita. Momongan yang Allah berikan itu akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi karena sesungguhnya yang namanya anak itu adalah fitnah bagi kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak pernah belajar bagaimana memprioritaskan Allah di dalam kehidupannya. Ya, ada banyak orang tua yang terjebak ya di dalam mencintai buah hatinya melebihi cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melebihi, dia cinta banget kepada buah hatinya sampai akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi siapapun yang saat ini berharap untuk diberikan momongan, dan yakinlah bahwasan ini kondisi adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ketika kita bersabar, ketika kita menerima segala keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah wafatkan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, maka tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kegundahan. Allah akan beri apa yang kita inginkan. Allah kasih. Ketika kita di surga nanti minta buah hati, minta momongan, minta anak, Allah kasih. Sampai kapan kita diminta bersabar? Sampai Allah wafatkan kita, wahai kawanku. 2 menit lagi Allah hidupkan kita, berarti kita sabarnya 2 menit lagi. Nanti di surga boleh minta anak sebanyak apapun kepada Allah. Allah beri. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi harapan kita di dunia. Kalau ada sesuatu dari dunia ini belum kita dapatkan di dunia, ya akhwat, bersabarlah. Kelak nanti di surga kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar di dunia itu sebentar ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu panjang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ridho dengan segala keputusan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin.